Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman webinar, baik yang dari Poliwangi, juga yang dari luar Poliwangi. Yang terhormat juga kepada Bapak Direktur Poliwangi, selaku atasan kami, dan juga ada beberapa teman-teman dosen dari D3 Teknik Informatika Poliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri akan sedikit sharing tentang software design pattern yang pada dasarnya pada pengembangan perangkat lunak atau di dalam pengembangan sistem informasi atau apapun pengembangannya berkaitan dengan perangkat lunak tadi, terutama di dalam skala industri, baik itu di di software house atau ada di startup khususnya, pattern ini sering digunakan. Atau kita sebagai programmer tadi ini harus mengetahui lah minimum fundamental tentang desain pattern atau bagaimana sebuah perangkat lunak tadi itu bisa kita gunakan dengan baik dan benar. Sebelum saya mulai, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Septian Purnama Kristanto. Bagi yang belum kenal, mungkin nanti bisa mampir-mampir ke GitHub saya di VN0. Nanti di situ ada beberapa profil, atau mungkin bisa mampir ke Medium untuk lihat-lihat beberapa artikel yang sempat saya sharing terkait dengan software engineering. Pada dasarnya di software design pattern atau yang biasa kita kenal dengan design pattern seperti yang kita ketahui di sini, design pattern itu ada beberapa istilah yang bisa kita pahami atau beberapa tempat yang kita bisa pahami detail terkait dengan design pattern. Yang pertama, kita tahu design pattern ini adalah sebuah solusi atau bisa kita katakan juga sebuah metode bagaimana kita mensolusikan sebuah persoalan atau permasalahan-permasalahan. Untuk slide-nya kelihatan ya? Mensolusikan sebuah permasalahan yang sering terjadi ketika kita mengembangkan perangkat lunak. Sebentar biar saya kasih lihat yang agak detail slide-nya. Sharing share sebentar. Kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Gimana? Kelihatan ya? Oke. Oke. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, di desain pattern atau di software desain pattern tadi itu, kita sering terjadi atau kita sering mengalami sebuah permasalahan nih, atau sebuah persoalan yang berulang kali harus kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, maka desain pattern ini sering kita gunakan atau sering kita pakai sebagai solusi. Apakah desain pattern tadi ini berupa kode? Enggak. Jadi desain pattern ini tidak selalu bisa dikatakan atau tidak selalu bisa kita terapkan langsung sebagai sebuah kode yang bisa kita tulis langsung, tidak. Jadi desain pattern itu bisa kita katakan atau bisa kita ambil garis besarnya adalah best practice. Bagaimana kita mencari solusi atau mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah secara umum ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak atau software. Kita tahu sering atau kita pernah lalui, terkadang kita melakukan sesuatu hal berulang kali. Contohnya ketika kita membuat sebuah function gitu, atau kita membuat sebuah perulangan form gitu. Ketika saya berbicara web developer, kita membuat form yang sama berulang kali untuk melakukan sesuatu yang sama atau melakukan sesuatu yang sama di beberapa halaman. Pada dasarnya ini menghabiskan waktu atau bisa kita katakan juga ini menghabiskan resource kita untuk mengetikkan sebuah kode. Padahal kita bisa membuat sebuah objek atau membuat sebuah function yang kita bisa panggil berulang kali. Nah, desain pattern itu ada beberapa manfaatnya sebenarnya. Selain dia berfungsi menemukan pola, atau kita bisa
dapatkan sebuah solusi atau best practice terbaik. Selain itu, kita dengan memanfaatkan desain pattern itu, kita membuat si struktur kode tadi lebih rapi tentunya. Karena nanti selain dia nanti bisa dibaca ulang sewaktu-waktu, seperti yang kita lihat tadi di clean code tadi, kemungkinan program tadi ditulis dengan beberapa orang gitu, atau sharing kode. Jadi dalam satu kode tadi itu atau dalam struktur program ditulis oleh beberapa orang dalam satu tim. Ketika kode-kode yang ditulis tadi ini kita tidak menerapkan pola-pola yang sama, tentunya ini akan susah dipahami dengan tim yang lain. Ambillah sampel kita membahas tentang microservice gitu. Dalam satu tim pembuatan service umpama memanggil atau menjalankan sebuah fungsi ride gitu, umpama di Gokar atau Gojek gitu. Tentunya di situ kan dia ada beberapa tim atau beberapa programmer di dalamnya. Ketika dia nggak menggunakan pola yang sama atau pattern yang sama atau kebiasaan yang sama, tentu dia akan mengandalkan egonya masing-masing. Kita tahu programmer itu egonya itu luar biasa tinggi ya. Jadi ketika kita suka atau kita cenderung menuliskan dengan gaya A gitu atau dengan gaya B, maka dia nggak peduli nih dengan programmer yang lain. Itulah kenapa sering yang terjadi di pengembangan startup seperti itu, akhirnya programmer-programmer tadi ini dia tidak bisa beradaptasi. Atau bisa lebih tepatnya programmer tadi ini akhirnya tidak bisa bergabung ke dalam tim untuk membentuk sebuah sistem yang bagus. Karena itu tadi, dia egonya tinggi. Karena dia memiliki style sendiri, dia memiliki pola sendiri yang akhirnya menyusahkan orang lain. Yang paling simpel saja, yang paling simpel sampel yang bisa saya ambilkan ketika kita di SMK atau di SMA itu, ketika kita melakukan crimping kabel UTP itu. Umpama harusnya dia ada style atau guide khusus yang bisa dipakai itu. Tapi karena ego masing-masing, akhirnya dia pakai gayanya sendiri-sendiri, nggak mengikuti kaidah yang baik dan benar. Tapi dengan memanfaatkan desain pattern tadi ini, nanti kita bisa membuat kode-kode yang kita buat itu lebih terstruktur juga rapi. Setelah itu kita dapat menyerahkan project ini seperti yang disampaikan Marisal tadi juga. Pada dasarnya clean code dengan desain pattern ini adalah satu kesatuan yang baik, termasuk tadi yang refactoring yang ditanyakan. Ketika sebuah program atau project skalanya ini bukan project rumahan, project tadi skalanya skala besar, tentunya project tadi ini akan dihandle beberapa tim seperti yang saya sampaikan. Maka project tadi ini atau kode tadi ini harus lebih mudah dipahami oleh tim yang lain. Dalam penulisan variabelnya juga harus oke, dan lain sebagainya. Pola, penyusunan, terus pembuatan objek, penyusunan kelas atau instance dan lain sebagainya tadi itu, ini harus sesuai sehingga nanti ketika tim yang lain keluar atau programmer lain ini berganti timnya, programmer selanjutnya tadi ini bisa memahami dengan mudah si struktur program tadi. Selain itu kita bisa juga meningkatkan efisiensi ya dari pengembangan program kalau kita menerapkan sebuah desain pattern. Di dalam desain pattern itu sendiri sebenarnya ada beberapa ada beberapa model yang nanti mungkin kita tidak bisa membahas detail satu persatu si program-programnya tadi itu atau si pola-polanya tadi itu. Tapi pada dasarnya ada 3 tipe dalam pengembangan desain pattern. Yang pertama itu ada creational, struktural, sama behavior. Sedangkan sub dari 3 kategori tadi ini ada beberapa nih, baik itu ada singleton, factory, dan lain sebagainya. Di creational itu bisa kita pahami bahwa desain pattern ini lebih fokus membahas bagaimana sebuah objek dan instant. Bagaimana kita membuat sebuah objek gitu yang cocok dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan yang ada. Jadi pola desain pattern di creational ini lebih berfokus seperti itu. Ketika kita membuat sebuah objek, apakah objeknya tadi ini cocok nggak nih dengan kondisinya? Atau cocok nggak nih dengan situasinya? Selanjutnya ada juga struktural pattern. Di desain pattern ini lebih fokus bagaimana dia membangun relasi antar objek. Tentunya ketika kita membuat program gitu, di sana pasti ada banyak objek atau di sana juga ada banyak kelas tentunya yang memiliki flow-flow tersendiri. Nah, dengan memanfaatkan struktural pattern, kita nanti akan fokus bagaimana kita membangun relasi
dan hubungan antar objek tadi, sehingga nantinya ke depan dua objek yang berbeda tadi ini dia bisa saling bekerja sama dan dia membuat flow kontrolnya dia lebih mudah lagi. Terus yang terakhir itu ada behavior nih. Di behavior itu lebih fokus tentang isu terkait flow atau komunikasi antara objek-objek yang ada. Berbeda seperti struktural, di behavior ini lebih ke bagaimana tadi objek tadi berjalan atau bagaimana agar task yang berjalan atau task yang akan digunakan tadi itu lebih terstruktur. Bisa juga bagaimana kita membuat sebuah task tadi ini bisa berjalan secara general yang nantinya dia bisa disusun secara custom. Nah, itu ada beberapa yang bisa kita bahas tentang desain pattern. Selanjutnya, saya akan mengambil salah satu contoh dari creational pattern. Salah satu contohnya itu ada yang namanya singleton. Kita lihat di bagian singleton ini. Nah, singleton. Di singleton ini seperti yang kita lihat nih, singleton ini adalah salah satu model dari creational pattern atau design pattern tentunya, yang pada dasarnya dia berjalan atau sebuah pattern yang membatasi penggunaan kelas menjadi sebuah instan aja. Jadi pada dasarnya ketika ada sebuah kelas, dia hanya memiliki satu instan. Sehingga pada singleton ini sudah bisa dipastikan bahwa suatu kelas hanya dapat menghasilkan satu objek aja. Dia nggak bisa melebihi lebih dari satu objek. Sebenarnya konsep dari kreasional atau konsep dari singleton ini mirip kalau kita membahas tentang global variable ya, di mana bedanya adalah ketika objek tadi dibuat, ketika menggunakan singleton, itu objek dibuat ketika dibutuhkan. Bedanya ketika menggunakan global variable, objek tadi dibuat ketika awal program dijalankan. Nah, itu ada perbedaannya. Atau kita bisa ngambil contoh yang paling gampang, seperti ini, umpama. Ada dalam struktur monarki itu yang paling simpel, ada struktur monarki, ada raja, ada ajudan, warga, dan lain sebagainya nih posisinya di situ. Nah, singleton itu bisa kita ibaratkan dia sebagai ajudan atau tangan kanan raja, di mana semua warga itu yang ingin menghubungi atau bertemu si raja, warga tadi itu, dia nggak bisa langsung menghubungi si raja atau membypass langsung ke raja, itu nggak punya hak privilege lah istilahnya. Yang punya hak privilege tadi itu adalah si ajudan. Maka warga tadi secara tidak langsung dia harus menghubungi atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan ajudan. Itu sama seperti yang saya bahas sebelumnya tadi. Di singleton tadi itu lebih ke penggunaan objeknya. Jadi ketika kita membuat satu buah kelas, dia hanya memiliki satu objek. Jadi dia nggak punya lain, yang lain nggak punya. Jadi kelas tadi hanya digunakan untuk satu objek aja. Nanti habis ini kita coba sambil coding biar kelihatan langsung seperti apa penggunaannya di singleton. Selanjutnya di singleton juga ada sampel ketika kita membuat sebuah database gitu. Database itu kita bikin sebuah koneksi. Jadi anggaplah kita mau buat sebuah website gitu, yang setiap halaman tadi ini dia ada form control atau form input gitu. Bisa saja kita bikin setiap halaman atau setiap page tadi itu melakukan koneksi terlebih dahulu, baru melakukan input atau edit atau delete terkait dengan kontrol apapun itu. Tapi dengan memanfaatkan singleton, dia cukup menggunakan satu buah file yang digunakan untuk melakukan koneksi. Barulah ketika ada halaman-halaman lain di tempat website itu berada atau di coding tadi itu tadi menghubungi atau mengambil data dari si koneksi tadi itu atau file koneksi tadi. Sering kita pakai ketika kita menggunakan beberapa framework sejenis tuh. Ambillah contoh framework yang seperti ini, CodeIgniter itu. CodeIgniter itu sampai CodeIgniter 3 loh, CodeIgniter 4 saya belum pernah nyoba.
Pada yang tertiga itu di situ ada file namanya config, terus ada file namanya database. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan singleton di mana dalam banyak kasus koneksi database ini dibuat hanya satu. Sehingga ketika nanti kita membutuhkan koneksi, dia hanya perlu memanggil database.php. Kita coba sambil coding biar kelihatan pola penerapannya sebentar. Oke, umpama gini nih, kita coba terapkan si singleton. Sebenarnya singleton tadi seperti yang saya bilang tadi kan bahwa satu kelas dia hanya memiliki satu objek dan dia nggak bisa diturunkan. Kenapa dia nggak bisa diturunkan? Karena nanti ketika dia diturunkan atau dia memiliki banyak turunannya lain, ini akan membuat programmer tadi akan merasa kesulitan karena dia akan membuang waktu. Dia membuat hal yang sama berulang kali. Dan itu sangat tidak efektif dan efisien dalam melakukan atau membuat sebuah project. Umpama nih kita mau buat sebuah ini dulu lah, kita bikin satu project, umpama kita bikin kasih satu.ts gitu umpama ya, satu.ts. Nah, kita akan membuat satu buah kelas gitu, di mana kelas tadi ini dia akan berfungsi atau dia akan dipanggil di halaman berikutnya. Kita punya kelas kasih nama belajar gitu, belajar singleton. Setelah itu di dalamnya pada dasarnya kita hanya melakukan pemanggilan atau mereturn sebuah nilai yang nilainya tadi itu satu nilai, kita kasih hello world gitulah umpama. Setelah itu dia nge-return nilainya sedang belajar singleton gitu. Nah, setelah itu kita bisa lakukan ekspor agar nanti tapi ini penggunaannya beda-beda ya, setiap bahasa tadi itu dia penggunaannya beda-beda. Saya di sini pakai TypeScript untuk mencontohkan. Setelah kelas tadi kita buat, nah selanjutnya kita bisa lakukan ekspor agar kelas tadi ini bisa dipanggil di tempat lain posisinya. Kita kasih nama belajar di sini. Setelah itu kita panggil objeknya belajar singleton gitu. Oke. Nah, seperti ini. Posisinya sekarang kita punya sebuah kelas. Yang kelas tadi ini dia hanya mereturn atau mengembalikan nilai sedang belajar singleton. Setelah itu dia diekspor. Lalu kita bisa panggil nih kelas tadi di halaman berikutnya atau di page berikutnya. Kita kasih 2 gitu .ts. Lalu di 2.ts tadi ini kita lakukan import file yang sebelumnya tadi itu. Belajar gitu tadi namanya ya, belajar from. Nah, tadi karena kita tadi ini kasih nama satu.ts posisinya, kita tinggal panggil aja nih posisinya di sini. Satu gitu. Oke. Nah, kita sekarang sudah memanggil si ini nih, si kelas belajar tadi. Selanjutnya kita tinggal panggil aja atau kita tinggal pakai kelas tersebut di dalam file 2. Hello. Oke. Kita coba running. Kalian bisa mengimplementasikannya di berbagai bahasa. Saya coba pakai TypeScript aja untuk lebih gampangnya. Tadi kita punya pemanggilan di 1 dan 2. Kita tinggal panggil di 2 gitu. 2.ts gitu. Nah, ini dia belum mengembalikan nilai posisinya. Sorry, ini saya buat console log aja. Oke, saya coba panggil lagi. Sebentar. 1. Impor belajar 1. SC2.
Nama ya. Jadi pada dasarnya penggunaannya yang bisa kita pakai nanti seperti ini. Jadi satu objek yang ada di sini atau satu kelas yang ada di sini digunakan ke objek tertentu. Kalian bisa buat banyak hal di sini pada dasarnya. Bisa kalian buat kelas yang lain di sini yang nanti tetap harus diekspor. Umpama di sini saya ambilkan contoh cuman belajar singleton. Kalian bisa bikin juga di sini ada perkalian atau fungsi tertentu yang kemungkinan nanti ke depan kalian akan gunakan ulang atau kalian pakai. Umpama kalian bikin form atau kalian mau bikin function hapus gitu. Maka pada dasarnya kita menerapkan singleton, cuman yang sering terjadi si programmer tadi ini dia nggak tahu dia menerapkan model apa pada dasarnya. Padahal dia sudah menerapkan model singleton. Bentar, kita coba lagi. Harusnya dia ini. Ketika kita jalankan si 2, karena dia mengembalikan nilai di sini console log sedang belajar singleton, di file kedua kita lakukan import, lalu kita panggil si kelasnya tadi itu, maka dia akan mengembalikan nilai posisinya. Ini hanya mengembalikan nilai. Kalian bisa membuat banyak hal di sini. Kalian bisa bikin function tertentu atau model-model tertentu yang nantinya kalian pakai ulang. Jadi di singleton ini sering dipakai oleh programmer pada penerapannya ketika kita mengembangkan sebuah program yang programnya tadi itu skalanya besar. Nah, akhirnya kita membuat kelas-kelas khusus yang nanti berfungsi atau menjalankan fungsi tersendiri. Baik itu dia koneksi, baik itu dia config gitu, atau dia hapus, atau dia melakukan koneksi API gitu. Kita juga bikin koneksi API kan nggak mungkin dalam setiap halaman kita koneksikan terlebih dahulu. Umpama kita punya variabel di sini let API gitu. Setelah itu kita lakukan fetch gitu di sini. Kan nggak mungkin gitu. Setelah itu di sini ada 2, 3, 4, 5 kita fetch lagi berulang kali, nggak mungkin. Jadi kalian cukup membuat satu file gitu di sini yang di sini isinya koneksi atau API gitu. Di sini umpama atau api.js gitu. Yang nanti di sini kalian bisa membuat sebuah variabel isinya adalah API lalu melakukan fetch. Sehingga cukup dengan memanggil variabel API di setiap halaman atau di setiap fungsi yang lain, maka dia sudah otomatis memanggil si fetch tadi atau API yang kalian gunakan tadi. Seperti itu. Ini adalah salah satu model singleton. Kita coba penerapan singleton yang lain. Kita bisa juga tulis, tidak harus kalian tulis seperti ini ya. Tidak harus kalian tulis, kalian bikin kelas seperti ini, tidak harus. Kalian bisa buat seperti ini juga bisa. Coba gitu .ts. Kalian juga bisa buat langsung ekspor gitu, ekspor. Nah, ini kita bikin ekspor langsung berupa function gitu. Function kita kasih umpama functionnya adalah apa ya, do something gitu, atau iyalah do something gitu. Do something. Function tadi ini dia sama posisinya, dia bisa mengembalikan nilai atau langsung kamu buat console log seperti tadi juga boleh kayak gini. Nah, umpama kita langsung aja tulis ini console log, isinya selamat datang dunia gitu ya kalau kita belajar program gitu. Dunia gitu. Nah, sekarang posisinya adalah function ini dia sudah dikembalikan dan kita bisa pakai lagi posisinya si function tadi di halaman-halaman lain atau di objek-objek lain. Umpama kita mau pakai nih dipakai gitu, .ts gitu. Kita bisa pakai function tadi sama modelnya, kita bisa import gitu sebagai nama singleton gitu, namanya sama singleton. Terus dia from tadi namanya apa, kita panggil aja. Coba gini. Nah, setelah itu barulah kita panggil nih posisinya. Kita tinggal panggil nama singleton. Nama singleton dia sebagai do something gini kan. Oke. Lalu kita bisa jalankan di sini. Tadi kita jalankan yang dipakai .ts. Oke, kita bisa langsung dipakai .js. Nah, ini dia langsung mengembalikan nilai selamat dunia atau selamat datang juga boleh, bebas kalian bisa gunakan.
Penerapannya ada banyak sebenarnya. Pada dasarnya di desain pattern tadi ini paling sering digunakan ketika kita melakukan object oriented programming atau OOP. Tapi kalau di functional programming sebenarnya dia juga bisa menerapkan desain pattern tadi ini, tapi lebih ke bagaimana objek atau function yang dibuat. Karena kalau di functional programming ini kan semua berjalan berdasarkan function. Kalau di OOP dia berjalan berdasarkan kelas, jadi hanya menyesuaikan aja. Tapi penerapannya dia bebas aja sih. Seperti yang saya sampaikan tadi nih, desain pattern itu bukan cara coding lebih tepatnya, tapi bagaimana atau lebih tepatnya konsep. Sampelnya gini, kalian koki gitu, koki tentu kalian kan sudah pernah melakukan coding semua atau kalian pernah masak semua posisinya. Setiap orang punya suka makanan opor gitu. Nah, setiap orang tadi ini punya style sendiri-sendiri. Barulah kalian melakukan atau membuat sebuah resep opor gitu. Tapi resep yang kalian pakai tadi ini belum tentu bisa diterima atau cocok dengan lidah orang lain. Opornya Madura nggak cocok dengan opornya dari Jakarta. Ya seperti itu modelnya. Jadi kita hanya bisa membuat guide-nya aja atau style-nya aja. Terkait dengan penerapannya, itu tinggal kita sesuaikan dengan si programmernya tadi itu. Cocok enggak posisinya. Nah, penerapannya ini ada di ketika kita bikin database connection, itu juga dia menerapkan singleton, terus ketika setting application, config, dan lain sebagainya, dia juga menerapkan singleton, terus kotak dialog find. Kalau kalian sadari, kalau di Office gitu, atau di tool yang lain lah umpama, ketika kita klik Ctrl F atau find, lalu kita cari kata tertentu atau kalimat tertentu, lalu kita Ctrl find lagi atau Ctrl F lagi posisinya, dia nggak akan membuat atau membuka kotak dialog yang baru. Dia hanya menggunakan kotak dialog yang pertama, karena dia melakukan fungsi yang sama pada dasarnya. Dia tidak perlu dilakukan berulang. Nah, itu sama. Itu dia memanfaatkan singleton. Nah, kenapa harus singleton? Yang jadi pertanyaan. Sebenarnya ini hanya ungkapan ya. Kita mayoritas sebagai programmer itu sudah menerapkan pola ini. Loh, Mas, atau Pak, ini kan kita sudah sering pakai. Iya. Cuman yang jadi persoalan adalah mayoritas programmer ini tidak tahu namanya. Fundamentalnya dia nggak paham. Harusnya dia tinggal sampaikan aja, oh ini, terapkan aja singleton. Kita punya permasalahan yang sama. Tinggal bilang kan ke programmer tersebut atau tim tadi, pakai singleton aja. Nah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, inilah fungsi dari design pattern, sehingga persamaan atau kesamaan persepsi yang digunakan ketika coding itu nanti akan mempercepat pola atau pembuatan sebuah aplikasi tanpa harus membuang resource tentunya. Nah, ini contoh penerapannya ketika kita melakukan koneksi. Kalau kita buat koneksi kan nggak mungkin kayak gini kan, ada umpama kita bikin website gitu atau kita bikin aplikasi tertentu gitu. Satu, kita bikin koneksi. Kedua, dia juga buat koneksi lagi. Ketiga, dia buat koneksi lagi. Padahal dia melakukan sesuatu yang sama ini posisinya. Dia sama-sama melakukan koneksi ke database. Sedangkan ketika kita menggunakan satu buah koneksi atau satu buah file yang melakukan koneksi di antara semua query-query tadi, ini sudah menghemat resource tanpa harus kalian membuat beragam koneksi yang fungsinya intinya satu, connect ke database. Kecuali ya, tapi bisa juga sih, umpama kita punya dua database itu, yang satu di Firebase gitu, untuk user, database user, yang kedua database datanya, ada dua database. Memungkinkan sih menggunakan dua koneksi untuk menjalankan fungsi tersendiri atau menggunakan salah satu. Jadi ini beda penerapan. Setiap penerapan dia memiliki pola tersendiri. Dia juga boleh satu koneksi memanggil dua data tadi ini, boleh, lebih simple. Lalu dia bikin dua juga boleh, karena nanti yang satunya ini nanti berjalan sebagai back end, umpama yang satu berjalan sebagai front end, itu juga memungkinkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pola yang kita susun ini belum tentu cocok. Maka nanti tetap harus disesuaikan dengan penerapan aslinya di lapangan tentunya. Itu di singleton. Berikutnya ada model yang lain dari penerapan penerapan design pattern. Salah satunya adalah dekorator. Ini dekorator dia itu ini ya,
salah satu penerapan di bidang desain pattern yang tipikalnya modelnya itu dia agak sedikit lebih high, beda seperti seperti si singleton tadi. Kalau di dekorator ini salah satu model pengembangan atau pattern yang tujuan utamanya adalah menambahkan sebuah behavior atau perilaku ke dalam sebuah kode ketika kode tadi dijalankan. Umpama ada contoh nih, ada sebuah kelas dia melakukan fungsi tertentu atau pola tertentu yang dia itu umpama dia melakukan koneksi ORM gitu. Terus atau dia melakukan routing atau dia melakukan kontrol. Nah, ini pada dasarnya kita sedang menerapkan salah satu pattern yang kita sebut dengan decoration. Umpama kalau kalian pernah pakai atau teman-teman pernah pakai ketika kita pakai di Express.js atau kita kita buat di Laravel itu contohnya di situ kan ada namanya routing. Nah, routing itu salah satu bentuk desain pattern sebenarnya yang dia itu menjalankan pola dekorator. Di mana dia memiliki behavior atau perilaku yang umum digunakan, tapi perilaku tadi ini bisa difungsikan sebagai perilaku utama dari sebuah kelas tadi atau objek tadi, itulah modelnya. Pola-pola yang ada di dekorator ini ada macam-macam jenisnya, bisa model-model anotasi modelnya atau model-model validasi itu juga salah satu model dekorator, atau ketika kita melakukan data binding. Nah, ini penerapan data binding di Vue atau Angular atau React itu dia pada dasarnya menerapkan model dekorator. Kita coba biar lebih paham modelnya seperti apa. Bentar, saya share. Nah, ini contohnya. Contohnya dekorator. Ketika kita melakukan routing nih, di sini kita sedang melakukan sedang memfungsikan si dekorator tadi, atau kita sedang membuat si data binding, itu juga kita sedang melakukan desain pattern tapi dengan pola dekorator. Untuk modelnya kita coba buat di sini. Mana ya Visual Studio Code-nya tadi? Bentar. Visual Studio Code. Oke. Umpama kita mau buat decoration gitu atau dekorator pada program kita. Umpama ini kita buat folder baru aja, dekorator. Terus kita coba di sini 1.ts. Nah, memang kita punya satu buah dekorator sampel, kita buat kelas, di sini isinya edition gitu, edition. Di dalamnya kita tambahkan gitu di sini number. Setelah itu B number gitu. Kayak gini. Terus return. Kayak gini. A plus B. Nah, dari beberapa program ini atau beberapa sintak ini yang kita tulis posisinya, pada dasarnya kan dia hanya mengembalikan si ini kan ya, mengembalikan si nilai dari A plus B. Jadi dari panjangnya pola ini tadi dia hanya mengembalikan nilai dari A plus B. Yang tentunya ini nanti bisa kita pakai ketika kita melakukan routing. Saya coba buat, kita panggil di halaman berikutnya. Ketika kodenya tadi diterapkan,
Di sini umpama kita buat kasih nama 2.ts gitu. Terus kita terapkan nih pola dekoratornya kayak gini, class edition. Edition gitu. Terus add with log. Add with log number gitu di sini. Terus B number gitu juga. Kita kasih number dua-duanya. Terus kita console log. Di sini. Kita console log lagi di sini. B gitu di sini. Terus kita buat variabel baru umpama hasil gitu di sini kan isinya adalah A plus B gitu. Terus kita console log lagi di result hasil gitu di sini. Kita hasil terus kita return, posisinya return hasil. Nah kayak gini. Nah ini kita lihat ada perbedaannya ini kan antara 1 dan 2. Sama-sama kelas yang sama, sama-sama mengembalikan nilai yang sama. Dia mengembalikan nilai variabel, cuman bedanya di 2.ts tadi ini kan dia berupa variabel namanya, sedangkan di sini dia langsung dikembalikan A plus B. Tapi dia kalau dari fungsionalitas sama, namun aslinya dari kedua tadi ini kita melihat perbedaan atau cara baca yang berbeda posisinya. Ketika kita menggunakan yang 1.ts tadi ini dia sama-sama menggunakan atau menghasilkan return A plus B, posisi logiknya atau posisi parameternya langsung diinputkan ketika kita memanggil si addition. Jadi umpama kita memanggil addition di sini, maka kita langsung memasukkan nilai parameter. Berbeda halnya ketika kita menggunakan si 2.ts tadi ini. Karena dia tadi sudah berupa langsung ke variabel. Nah, ketika kita menerapkan dekorator posisinya, ini kita coba panggil ya. Tadi cd dekorator. Oke, kita coba hasilnya tsc 1. Lama. Nah, sama-sama jalan posisinya, tinggal kita menggunakan aja tsc 2.ts. Kita panggil di sini edition gitu. Kita masukkan nilainya 1 gitu atau 2 dan lain sebagainya, bebas. Yang sini juga sama. Dia hasilnya sama, cuman cara bacanya ketika kita gunakan yang ini, orang tadi harus memahami terlebih dahulu dia mereturn si A sama B. Nah ini returnnya dia itu apa. Kalau dia banyak parameter yang dimasukkan, si A plus B ini harus mewakili posisinya, mewakili dari apa yang kita inginkan. Kalau kita tulis A, B ini mungkin masih paham karena lebih sedikit, tapi kalau di sini ada banyak posisinya, isinya ada banyak, yang di-return juga banyak, dia harus nge-return nilai nama, nilai hasil, dan macam-macam. Nah, ini dia akan kebingungan, si programmer tadi ini. Dia akan mencari nih, si A tadi ini sebenarnya nge-return apa, atau si B tadi nge-return apa. Tapi ketika kita menerapkan dekorator, dia hanya fokus ke hasil dia. Ketika di return hasil, maka dia akan hanya mencari si hasil tadi ini sebenarnya nge-return apa sih sebenarnya. Nah ini. Dan nanti juga bisa kelihatan atau bisa kita cek nilai yang diinputkan awal di sini. Oke, itu. Atau kita juga bisa menerapkan si dekorator tadi itu dengan berbagai macam model. Kita bisa modelkan si dekorator tadi itu untuk, mungkin ada yang pernah pakai di ini ya, di Angular atau di React. Di React itu mayoritas function atau mayoritas kelasnya dia berupa dekorator yang nantinya dia diturunkan ke file-file yang lain.
Jadi kita bisa lakukan impor, kita bisa lakukan ekspor dan lain sebagainya. Setelah itu di dalamnya ketika kita panggil ada routingnya tersendiri. Setelah itu pola-pola kombinasi untuk data bindingnya sendiri. Bahkan ketika kita sudah pakai ORM ya, Object Relation Mapping itu untuk melakukan mapping, nah itu dia sudah melakukan atau penggunaan dekorator semua posisinya. Sebenarnya dari kedua pattern yang kita pakai tadi ini, pola-polanya hanya sedikit yang berbeda. Yang membedakan itu hanya bagaimana ketika kita menggunakannya aja, atau ketika kapan kita perlu menggunakan si dekorator atau si singleton. Ya tergantung dari kita mau bikin apa dulu. Kalau yang kita bikin itu bentuknya kompleks atau objeknya tadi itu dipakai 1-2 kali di dalam sebuah sistem, biasanya kalau dia sifatnya hanya objek atau kelas, ya dia itu pasti sering lebih banyak pakai singleton. Tapi kalau dia sifatnya ada perilaku-perilaku khusus di dalam sebuah objek tadi itu, nah saran kami atau saran saya sendiri, gunakanlah si dekorator. Karena kalau dia memanfaatkan singleton posisinya, maka si si objek tadi itu atau si kelas tadi ini dia tidak akan bisa terbaca baik dengan programmer-programmer yang lain. Dari dua ini ada beberapa yang bisa kita pakai sebenarnya. Umpama tadi saya kasih lihat lagi slide-nya. Nah, ini dari dua tadi ini, baik yang singleton atau yang dekorator, pada dasarnya kita hanya perlu memahami pola atau kebiasaan. Lalu apakah selain dari 3 model tadi ini ada yang lain? Atau ada model lain nggak? Desain pattern-nya ada. Jadi desain pattern ini yang sudah dibakukan itu ya ini pada dasarnya yang sudah dibakukan ini. Tapi ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, tidak menutup kemungkinan kita memiliki pola tersendiri. Atau yang penting pola tadi ini dia bersifat sepakat semua atau kesepakatan semua. Sehingga satu programmer dengan programmer yang lain ini bisa memahami model dari pattern yang kita gunakan. Ada yang pernah pakai pattern modelnya factory. Ada yang bisa pakai pattern modelnya modul. Jadi semua kelas tadi dia disifat modul. Kalau kita pernah lihat pemrograman Java zaman dulu, zaman saya kuliah dulu itu, yang fokus pengembangan patternnya adalah waktu itu lagi musim-musim Java Swing, jadi dibikinkan modul-modul tersendiri untuk menjalankan fungsi-fungsi tersendiri. Sehingga kita tinggal tarik kelasnya itu, tarik ke dalam karena based on GUI, jadi dipanggil tinggal tarik, drag and drop posisinya. Tapi kalau yang model sekarang atau lebih kekinian modelnya dalam pengembangan perangkat lunak tadi ini, pattern yang kita pakai, yang kita sepakati, ya ini. Tapi terkadang pattern tadi ini tidak sesuai dengan si pengembangnya. Akhirnya mereka bikin pattern baru. Ada yang model dipakai modul, ada yang modelnya lebih abstrak lagi, sehingga si tiap tim tadi ini dia punya pola-pola sendiri. Mau di Gojek lah umpama, ada GoRide gitu, ada GoRide, ada GoCar. Di GoRide sendiri itu dia ada beberapa model yang dipakai. Kalau di bagian servisnya dia ada yang pakai model ini, ada model strategi. Kalau di bagian koneksi dengan API lain, dia juga ada model bridge-nya. Jadi bisa dipakai lebih dari satu. Yang penting tim tadi ini dia paham dan mengerti bahwa pola ini cara penggunaannya atau cara bacanya seperti ini, seperti itu. Selanjutnya, gimana ya cara menggunakan atau apa sih bedanya desain pattern dengan architectural pattern? Ini sering yang kita missing di situ. Desain pattern ini ibaratnya sudah lebih detail bagaimana cara kita membuat sebuah coding. Beda hal dengan architectural pattern. Beberapa orang sering mengatakan bahwa desain pattern ini sama dengan architectural pattern. Nah ini beda. Ambillah contoh, kalau di Android itu kalau nggak salah ada namanya MVVP kalau nggak salah itu. Sedangkan kalau yang di di web gitu atau di mana namanya di CodeIgniter lah, itu dia ada namanya MVP gitu, model view control kan kayak gitu. Nah jadi dari dua hal tadi ini dia masuk ke dalam arsitektural
pattern modelnya, bukan bukan masuk dalam desain pattern. Karena lebih bagaimana cara kita membuat atau bagaimana cara kita menulis sebuah struktur kode dengan baik dan benar. Kalau di arsitektural, dia bisa menggunakan modelnya atau view-nya sendiri, ada kontrolnya sendiri seperti itu. Sedangkan kalau di desain pattern ini lebih spesifik di dalamnya. Atau yang paling simpel bisa kita contohkan apa ya? Ini umpama ada arsitek gitu, ada arsitek itu ketika dia menyusun sebuah bangunan, nah ini dia masuk architectural pattern. Lalu bagaimana bangunannya tadi dibentuk, nah itu namanya design pattern. Jadi kalau ada program, ini arsitekturnya gimana nih? Pakai model HMVC gitu, atau pakai model MVC gitu, atau MVVP gitu. Nah itu arsitektural. Tapi ketika udah masuk di dalamnya, nah ini baru kita sebut dengan design pattern. Jadi ada sedikit perbedaan. Nerapinya gimana nih? Yang paling bagus atau yang biar mudah, biar orang-orang tadi ini tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Cara yang pertama itu adalah pakai framework. Programmer yang baik, yang dia itu bekerja di skala industri, baik itu startup atau multinational company atau international company, dia selalu menggunakan framework. Kenapa? Karena dia sudah membawa arsitektur pattern tersendiri, sehingga kita sudah nggak perlu lagi bingung-bingung terkait arsitektural. Setelah itu bagian dari technical architect atau bagian dari lead engineer-nya gitu, mereka sudah menentukan pattern-patternnya, sehingga kita tadi tinggal menggunakan best practice-nya aja dari framework tersebut. Jadi nggak perlu kita bikin pola tersendiri, nggak perlu. Jadi kita tinggal belajar bagaimana memakai si framework tadi dengan baik dan benar. Umpama ada yang pakai Laravel ya pakailah Laravel dengan baik dan benar gitu. Atau pakai kode igniter, ya sama, dia pakai kode igniter ya baik dan benar. Atau dia sering pakai saya sendiri sering pakai Go sama React, posisinya ya pakai React yang baik dan benar, gimana fungsinya. Atau pengen lebih simpelnya, saya pakai Next.js gitu, atau pakai Next.js. Sehingga tadi tinggal mengikuti style guide-nya dari si framework tersebut. Nah, seperti itu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Septian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Akan dibuka untuk para penanya. Bisa disampaikan melalui lewat chat. Baik, para peserta, mungkin ada yang bertanya. Jadi mungkin kesimpulan untuk materi ini adalah desain pattern ini membantu permasalahan-permasalahan yang umumnya berulang dan dalam pengembangan software, sehingga masalah yang sama tidak perlu dilakukan pembuatan teknik atau pola baru, dan pengembangan akan menjadi lebih cepat. Membantu pembuatan proyek besar menjadi rapi secara struktural, sehingga dapat menjadi pemikiran global yang dapat digunakan di situasi apapun. Silakan, yang mau tanya atau bingung nih, mau tanya apa ya? Oke, ada yang tanya nih, bedanya apa sih singleton pattern sama sama global variable. Seperti yang saya sampaikan awal tadi ya posisinya.
di singleton pattern itu modelnya dia membuat sebuah kelas atau membuat sebuah objek nih. Objeknya dibuat ketika kita membutuhkan. Jadi kalau kalian nggak membutuhkan objek tadi, nggak usah dibuat. Bedanya. Tapi beda ketika kita bikin global variable. Global variable ini ketika awal program tadi ini dipakai atau dibuat, nah ini dari awal sudah diinisialisasi. Umpama ada kayak tadi itu, kayak API tadi itu posisinya, atau kayak variabel-variabel tertentu. Nah ini dia dari awal sudah dibuat dulu. Walaupun nanti penggunaannya masih nanti, penggunaannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau di model singleton, selama dia belum digunakan, nah itu nggak usah digunakan. Seperti itu. Baik, Pak. Kan yang lain itu. Di sini ada yang bertanya lewat akun YouTube. Oke. Mau tanya mengenai import, apakah dynamic import yang dapat meringkas kode yang sudah menggunakan banyak dependensi lebih baik dari segi performa dibandingkan dengan normal import package 1 per 1. Jadi gini, impor yang baik, impor yang ya bisa dikatakan kita kan bikin program itu mengutamakan performa si aplikasi. Sama kayak kita gini lah, select dah di MySQL gitu. Ketika kita melakukan select, nggak mungkin lah kita bikin select bintang, karena select bintang ini dia akan memanggil keseluruhan tabel posisinya. Sama ketika kita melakukan import, saya coba buat, saya sharekan lagi untuk coding tadi. Nah ini, kita bisa bikin beberapa kelas gitu dalam satu folder. Umpama kita bikin satu folder di sini isinya adalah modul gitu. Yang di setiap modul ini kita ada beberapa file. Umpama di sini ada modul hitung gitu kan ya. Terus di sini juga ada modul baca gitu. Dan macam-macam gitu. Cara terbaik adalah melakukan import sesuai dengan fungsinya. Jangan melakukan import keseluruhan, walaupun niatnya adalah kita tidak tahu file itu berada di mana. Kita bisa melakukan, kalau di Java itu bisa melakukan gini, import Java util gitu. Kayak gitu kan. Begitu di bintang gitu. Ini boleh, lalu kita panggil isinya di kelas bawah sini. Ini boleh. Tapi yang jadi pertanyaan adalah performa aplikasi dan penggunaan memori. Kita bisa manggilnya import seperti ini dari modul gitu. Kan kayak gini boleh. From kayak gini lah. Kita bisa bikin kayak gini lah, modul gitu. Modul gitu lah umpama lah. Seperti ini, modul. Ini boleh aja gitu. Walaupun nanti yang kita pakai di sebelah bawah ini kelas yang berada di file atau di file hitung, atau kelas yang ada berada di file baca. Tapi yang jadi kendala adalah ketika kita melakukan import dalam satu modul, yang di modul tadi isinya ada banyak, maka kita sudah membuang memori. Nah, program yang baik itu bukan tentang seberapa berfungsinya aplikasi, tapi juga seberapa penggunaan memori yang bisa kita optimalisasi. Kenapa nggak kita import sesuai dengan fungsinya? Karena kita mau pakai yang ada di hitung, ya sudah. Yang kita baca itu yang ada di hitungnya aja. Di sini ya, Mama. Ini kita baca dari hitungnya aja, karena kelasnya atau fungsinya sudah ada di hitung. Jadi perlu dipertimbangkan masing-masing bahwa ketika kita melakukan import tadi itu, sesuaikan import fungsinya. Terutama kalau yang mainnya pakai mobile, terus itu kan juga banyak itu plugin yang bisa kita import itu, atau kelas-kelas yang bisa kita import itu. Terus atau ketika kita bikin pakai node modul itu, Node.js itu yang sangat boros memori, itu kan node modulnya ada ratusan. Mau kita kayak gini nih, mau kita npm init gitu di sini. Kita kasih nama kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kita umpama install npm apa ya? nk supaya server gitu. File server gitu. Kayak gini. Ya, nggak ada apa ya?
ambil contoh apa ya? Apalah ya yang kira-kira sering kalian pakai Babel gitu, Om. Spesifik npm install Babel. Nah, kayak gini. Ini dia melakukan install. Di sini sudah ada namanya node modul kayak gini nih. Nah, kalau node modulnya ini banyak, lebih dari satu gitu. Lalu yang kalian impor adalah node modulnya, ini kan boros sudah. Jadi cukup disesuaikan yang mau kalian panggil aja nanti. Kayak gitu. Silakan yang lain. Izin tanya ya. Oke. Iya, mau tanya untuk penggunaan ini yang dijelaskan singleton atau dekorator ini, desain pattern. Misalnya nih, kalau membuat sebuah project yang nggak terlalu besar, biasanya kan ada juga tuh teman-teman yang ngerjakan proyek, bikin web atau yang Android seperti itu, yang istilahnya solo fighter gitu. Apakah perlu mempertimbangkan dari penggunaan pattern-pattern yang ada di sini, misalnya oke lah kita coba pakai singleton aja atau yang dekorator aja seperti itu. Kira-kira gimana ya? Oke, terima kasih. Tadi pada dasarnya kita itu ketika kita menggunakan framework, apapun frameworknya, kita itu sudah mulai menerapkan pattern, disadari tidak disadari. Kita sudah mengikuti polanya, kita sudah belajar break practice-nya, sebenarnya sudah memulai. Tapi yang sering terjadi, kita nggak paham apa yang kita kerjakan. Sehingga ketika kita project bersama tim, posisinya, ketika tim bilang, kita pakai pattern A gitu, jadi kita nggak paham. Nah, akan lebih bagus ketika kita itu belajar pembuatan coding sendiri, atau kita single factor lah, mulai dari back end dan front end tadi itu, mempertimbangkan penggunaan variabel, penggunaan kelas dan lain sebagainya tadi itu sesuai dengan kaidah. Karena nggak mungkin kita, atau kerja remote lah, anggaplah salah satu dari kita ini adalah pekerja remote yang kerjanya itu di perusahaan tertentu, walaupun kita di rumah kerjanya sendiri, kita tetap programmer tuh nggak ada yang kerja sendiri sih, lebih tepatnya mereka akan kerja bersama tim. Jadi kalau saran pribadi, mulai dari awal itu sudah mulai diterapkan si pattern tadi ini. Minimum kita sudah tahu apa nih single pattern tuh seperti ini gitu. Terus modul pattern modul tuh kayak gini gitu. Atau factory itu kayak gini sih. Sehingga nanti ketika dia masuk ke dalam tim, nah ini lebih mudah nantinya. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau secara pribadi, kalau mau ngejar fast project-nya gitu, ya nggak usah dipikirin. Seenaknya aja. Kalau dia single factor ya posisinya. Yang penting project jadi. Tapi kalau dari segi ketika kita melakukan scaling, baik itu scaling vertikal maupun horizontal, nah ini perlu dipertimbangkan. Kayak gitu. Silakan yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan dari live YouTube, mau tanya di singleton ini sebuah kelas hanya perlu memiliki satu instance, mengapa demikian? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ini di singleton, ketika kita berbicara tadi itu ya, example-nya ketika ada di raja gitu. Tadi raja ada ajudan tadi posisinya. Si raja tadi pasti diwakili oleh si ajudan. Ketika kita melakukan koneksi dan ketika kita melakukan komunikasi gitu, maka yang terjadi adalah dia hanya membutuhkan satu. Apakah boleh lebih dari satu? Boleh. Kalian nggak masalah mau bikin objek lebih dari satu, nggak apa-apa. Kita lihat slide yang saya bikin tadi itu. Seperti inilah. Nah, apakah nggak boleh? Modelnya di dalam mana ya? Nah ini. Oke, saya coba slideshow. Nah kayak ini. Apakah nggak boleh satu kelas memiliki satu kelas atau satu objek tadi ini dia punya beberapa turunan atau yang lain lah posisinya? Ya boleh aja kayak gini nih. Koneksi 2, koneksi 3 boleh. Nggak ada permasalahan apapun. Kalau dalam programmer tadi itu yang penting kode jalan. Itu nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita kerja sama tim.
dan efisiensi waktu dan ketika kalian menggunakan atau coding berulang kali. Nah, ini bermasalah. Contoh, di sini kan kita bikin satu koneksi. Maka setiap page yang lain cukup menghubungi atau menggunakan satu koneksi tadi. Turunannya cuma satu nih posisinya. Tapi kalau dia dibikin sendiri-sendiri, nah ini masalah nih. Masalahnya kenapa? Kalian menghabiskan waktu. Setiap melakukan kontrol tertentu, kalian melakukan koneksi. Setiap kontrol tertentu, kalian melakukan koneksi lagi. Dan kalau di sini ada lebih dari satu, nah ini kalian melakukan hal berulang kali, hal yang sama berulang kali. Jadi cukup satu aja. Jadi turunannya seperti itu. Kayak gitu. Silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Dian Taufik. Oke. Untuk masalah singleton pattern sama arsitektur pattern lebih efisien mana ya Pak? Ini dua-duanya nggak bisa dihapus ya. Jadi dua-duanya ini kesatuan. Cuman yang sering terjadi kita misunderstanding bahwa desain pattern itu selalu dikira architectural pattern. Dan begitu juga sebaliknya. Yang arsitektur ini dikira desain pattern. Padahal ketika kita coding, kamu pakai umpama coordinator, itu kan dia patternnya adalah MVC. Model, view, control. Di mana semua kontrol ditaruh di folder kontrol. Semua view berkaitan dengan tampilan user ditaruh di view. Setiap model yang berkaitan dengan database taruh folder model. Tapi yang terjadi, padahal ini arsitektur nih. Dia arsitektur, tapi dikira dia sudah masuk ke dalam desain pattern. Padahal desain pattern tadi itu bukan di bagaimana kita menempatkan kodenya atau bagaimana kita membuat sebuah kode tadi itu bukan, tapi lebih ke bagaimana kita melakukan coding tadi itu. Jadi kalau kalian bikin di coordinator gitu umpama atau kalian pakai di Laravel gitu, selain dia harus menerapkan dua-duanya ini wajib dipakai. Yang pertama arsitektur itu wajib sehingga lebih mudah pembacaan kode dan lain sebagainya, tempat-tempat dan lain-lain lebih mudah. Yang kedua desainnya juga harus sesuai. Jadi ketika kita coding, stylenya, istilah style codingnya itu yang kita sebut dengan desain pattern. Style filenya, penerapan dan macam-macam itu arsitektur. Mungkin ada yang pernah dengar namanya HMVC itu, hierarki, model, view, control, ada kayak gitu. Terus ada tadi MVC tadi ada MVVP. Nah, ini semua arsitektur. Tapi kalau kalian sudah menerapkan model itu ke dalam, nah itu kita sebut dengan desain pattern. Jadi nggak bisa dilepas dua-duanya. Jadi bukan berdiri sendiri, terus satunya harus dipakai, satunya enggak gitu. Ini ada yang tanya singleton pattern dengan global variable mana yang lebih direkomendasikan? Singleton. Kenapa? Global itu selalu terjadi hoisting. Mungkin ketika kalian pakai ini kalau yang pakai programming seriesnya static type, enggak masalah ya. Saya coba contohkan. Kalau kita pakai adalah JavaScript, nah ini bermasalah ini. Kalau kita punya global variable, di sini umpama coba lagi, gitu, JS gitu. Kita punya global variable di sini namanya var seminar gitu, isinya halo gitu. Nah, variabel ini bisa dibaca di semuanya, baik di function, baik di kelas, baik di objek. Nah, ini semua bisa dibaca masalahnya. Nah, kalau dia nggak sengaja suatu ketika di bagian bawah ini kalian melakukan re-variable lagi, nilainya kalian ganti nilainya sebagai statik ya. Ini masalah. Ini nggak sengaja. Nah, ketika kalian menerapkan singleton, tentunya kalian akan membuat file baru yang berisi fungsi tertentu yang kalian akan gunakan. Tapi kalau kalian pakai variabel, nah ini masalahnya di sini.
Apakah bisa jalan dua-duanya? Dua-duanya itu bisa jalan, nggak ada masalah. Yang masalah ketika kalian ada, kalau udah programnya tadi ini, kalau mungkin 10, 15 baris, 20, 30 oke lah. Tapi kalau udah masuk ke 700 baris, nggak mungkin kalian mau nyari, ini variabel ini nilai awalnya apa ya? Gitu. Nggak mungkin ya. Apalagi ada beberapa model, ya. Itu bahaya itu. Kayak gitu. Silakan yang lain. Mungkin sesi tanya jawab untuk materi kali ini sampai di sini. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Septian Purnama Kristanto, Eskom Mkom. Mungkin penyampaian materi hari ini cukup sampai di sini. Akhir kata, saya Ila Rizkia selaku moderator webinar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kalau clean code itu lebih ke pemahaman sesama itu ya. Kalau ke desain pattern itu lebih di manajemen resource nantinya gitu ya. Betul sih, lebih ke sana. Jadi atau bisa juga kita gini sebenarnya Pak Galih. Gimana sih kita membuat, kalau di clean code, gimana kita bisa kode tadi ini bisa dipahami semua orang. Jadi ketika ada kayak tadi Mas Irsal, semua saya, Pak Galih atau Pak Lutfi kerja dalam satu tim, kan kode tadi itu benar-benar bisa dipahami semua posisinya. Jadi nggak boleh tuh posisinya kasih variabel seenaknya, itu nggak bisa itu. Tapi kalau di desainnya pola, berkaitan dengan pola penulisan dan macam-macam. Ini nggak bisa dilepas ya sebetulnya.